Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajuddin Majid, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare Prodi PAI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas makalah klaster 5 mata kuliah pengembangan pembelajaran PAI berbasis IT yang berjudul Prinsip-prinsip pembelajaran PAI. Pertama, pengertian pembelajaran berbasis IT. IT atau Information Technology atau yang lebih dikenal dengan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya. Hubungan komputer dengan manusia dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan begitu, TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan menggunakan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis IT. Adapun prinsip-prinsip umum dalam menggunakan teknologi, dalam hal ini IT perlu mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, efektif dan efisien. Penggunaan IT perlu memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam mengefektifkan belajar, meliputi perolehan ilmu, kemudahan dan keterjangkauan baik waktu maupun biaya. Kedua, melalui pembelajaran IT, setidaknya pembelajaran menjadi bernilai lebih daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan IT adalah keluasan cakupan, kekinian atau up to date, kemodernan, dan keterbukaan. Ketiga, artinya dalam prinsip ini pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang tidak menarik akan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan pembelajaran berbasis IT. Ada 3 kelebihan. Pertama, melalui IT, gambar-gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat para murid. Kedua, melalui IT, para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para murid. Ketiga, melalui IT, para pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan yang dapat memperbaiki tingkat kehadiran dan juga konsentrasi dari para peserta didik. Nah, selanjutnya kekurangan dari pembelajaran berbasis IT. Di sini ada 4. Pertama, permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari alat tersebut. Terkadang itu siswa atau pengajar masih bingung menggunakan atau mengoperasikan teknologi saat ini. Ya, terkadang dalam kendala ini banyak siswa ataupun pengajar yang masih bingung atau tidak tahu mengoperasikan IT pada saat ini. Nah, terus kedua, terlalu mahal untuk dimiliki. Nah, terkadang IT atau teknologi yang ada sekarang ini itu mahal, tidak bisa banyak peserta didik atau guru yang tidak bisa memiliki alat-alat IT ini. Nah, selanjutnya ketiga, kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dan penggunaan alat IT. Nah, banyak pengajar yang masih jarang menggunakan IT, jadi tidak ada pengalaman dalam menggunakan alat-alat IT. Nah, ini adalah
Selanjutnya, kekurangan dari pembelajaran berbasis IT. Di sini ada 4. Pertama, permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari alat tersebut. Nah, terkadang ada siswa atau pengajar, bahkan pengajar tidak bisa mengoperasikan komputer ataupun HP. Nah, terus kedua, terlalu mahal untuk dimiliki. Nah, banyak siswa atau peserta didik ini masih kesulitan untuk membeli komputer maupun HP. Nah, selanjutnya kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam menggunakan alat IT. Nah, seperti tadi, kelemahan atau kekurangan poin pertama yaitu masih ada pengajar yang tidak tahu menggunakan IT ini karena mungkin pengalamannya masih minim. Nah, selanjutnya yang keempat, sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Nah, kita tahu bersama bahwa teknologi itu bukan cuma untuk kemaslahatan kita tahu bersama teknologi itu banyak yang menyalahgunakannya. Pertama seperti hacker atau membobol. Nah, yang keempat, sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Nah, di sini banyak sekali orang-orang cerdas dalam teknologi ini menyalahgunakannya. Salah satunya itu pelanggaran dalam di dunia cyber IT, yaitu keempat, sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Nah, kita ketahui bersama kalau keempat, sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Nah, ada atau banyak keempat, sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Nah, pada poin keempat ini banyak orang cerdas dapat menggunakan IT ini menyalahgunakan teknologi. Nah, seperti yang kita tahu ada namanya hacker, ada yang membobol rekening, ada yang membobol ATM. Nah, ini adalah salah satu penyalahgunaan teknologi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.